Haleluya, Shalom. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita bersama. Kita akan berjumpa dengan sukacita yang luar biasa, di mana saya dari Jakarta, saya bernama Gembala Wirasmono, yang diberikan kesempatan untuk memberitahukan kabar yang begitu luar biasa, kabar yang begitu membuat sukacita kita bersama, di mana kita akan memperingati 160 tahun di mana Injil masuk ke tanah Papua, saudara. Pada waktu saya diajak dan saya diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi dari firman kebenaran Elohim Tuhan kita, maka saya merasa digetarkan, saudara. Karena pada 4 tahun yang lalu, sekitar 2010, 2012, dan 2013, saudara, saya juga hadir di tanah Papua, saudara. Di mana di Merauke maupun di Bovendigul, saudara, saya diizinkan oleh Elohim Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan di lapangan-lapangan yang ada di tanah Papua, di Merauke maupun di Bovendigul, saudara. Di sana saya digetarkan oleh Elohim Tuhan, di mana memang di tanah Papua ada kuasa pengurapan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya saya begitu semangat, saya begitu rindu sekali untuk boleh memberikan motivasi. Kita akan bersama-sama hadir menginjakkan kesempatan kaki kita untuk memperingati 160 tahun di mana Injil, kabar sukacita, kabar yang datang dari Samayim, kabar yang datang dari sorga untuk membangkitkan manusia yang mati menjadi hidup, manusia yang lemah menjadi kuat, manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa mampu berbuat sesuai dengan apa yang Bapa di sorga, Bapak Yahweh kehendaki, dan itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itulah sebabnya saya ingin menyatakan firman ini untuk memberikan suatu dorongan, semangat, motivasi. Kita bersama saya dan seluruh hamba-hamba yang diurapi oleh Tuhan akan hadir pada tanggal 3, pada tanggal 4, tanggal 5 di Tanah Borasi, Merauke, di Manokwari, di Papua Barat, saudara. Kita bersyukur kesempatan ini, mari kita bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Bapa Yahweh, Elohim Tuhan Abraham, Elohim Tuhan Ishak, Elohim Tuhan Yakub, Elohim Tuhan kami orang yang percaya di dalam Juru Selamat Mesias Yeshua yang telah menyelamatkan kami dengan sempurna. Kami bersyukur Bapa, karena pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus, yang mampu merubah, membangkitkan, memberikan kekuatan yang baru, di mana kami akan merenungkan firman-Mu untuk melihat kembali bagaimana Tuhan telah hadir dari sejak awalnya, dari 160 tahun yang lalu. Dan pada tanggal 5 Februari 2015 Bapak, kami akan bersama-sama berkumpul menikmati kuasa-Mu yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehadiran-Mu yang luar biasa itu Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami pengertian, hikmat-Mu untuk kami dapat menangkap apa yang Bapak sedang katakan melalui firman-Mu ini. Supaya kami bersama-sama bangkit membangun kuasa kerajaan surga, kerajaan Samayim yang ada di tanah Papua. Bapak terima kasih Tuhan, di dalam nama Juru Selamat Mesias Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan dan berbicara bagaimana berita pertobatan dan pengampunan dosa. Inti dari Injil masuk Papua selama 160 tahun. Bagaimana manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa. Bagaimana manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana manusia yang tidak mampu melakukan segala apa yang Tuhan Bapa di surga kehendaki. Dia akan memampukan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena pada dasarnya dari sejak awalnya Elohim Tuhan kita menciptakan kita manusia. Yaitu secitra, serupa, segambar dengan Elohim Tuhan. Segala kehendak kita, karakter kita, semua yang kita lakukan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pada waktu dia kehilangan kemuliaannya, yaitu pada waktu dia jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat yang ke-23, saudara.
maka manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya kita dapat melakukan segala apa yang diciptakan, seperti dalam Kejadian 1 ayat 27, di mana kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu, di mana kita menginjakkan kaki kita. Padaku saudara di tanah Papua yang memiliki suatu kekayaan bumi yang luar biasa. Begitu banyak yang bisa disatukan dalam kemuliaan Tuhan untuk memberkati, bahkan bukan hanya Papua, tapi bangsa-bangsa. Tetapi kita tidak mampu melakukannya, karena kita tidak memiliki suatu kuasa otoritas itu, saudara. Itulah sebabnya sesungguhnya dikasih Tuhan, saatnya di mana kita akan berkumpul bersama-sama. Dari mulai tanggal 3, saudara. Dari mulai tanggal 4 dan tanggal 5. Kita akan bersama-sama merenungkan kembali. Kita akan bersama-sama melihat kembali potensi yang luar biasa. Kualitas yang Tuhan berikan kepada saudara di tanah Papua. Selama 160 tahun. Saudara, 160 tahun itu sangat panjang, saudara. Pada waktu Tuhan Juru Selamat kita hadir di bumi. Pada waktu dia mengosongkan dirinya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia mengosongkan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Dia mengosongkan diri. Dia tidak menganggap setara dengan dia sebagai sang pencipta. Dia menjadi manusia, dan di situ dia mengembalikan kuasa otoritas manusia sebagai Tuhan Elohim yang sama, yang memiliki kuasa yang luar biasa. Dan itulah sebabnya kita akan kembali, akan berkumpul bersama-sama, menyemberakkan, menggerakkan, membangkitkan kembali kuasa otoritas Tuhan di tanah Papua sebagai pribadi yang dapat bertobat, mencintai Tuhan, dan menerima pengampunan dosa yang luar biasa. Sehingga kemuliaan dari kemuliaan itu akan hadir dalam kehidupan saudara. Mari kita dengar dahulu pujian, yaitu yang akan dinyanyikan dalam kuasa tanganmu. Saudara dengar lagu ini. Tapi ini akan memotivasi saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan bersama-sama.
kebaikanmu dalam hidupku. Ku nantikan keajaibanmu, Tuhan, yang pastikan terjadi di dalam hidupku. Sebab itu ku memuji namamu. Ku nyanyikan keindahan Tuhan atas kebaikanmu dalam hidupku. Ku nantikan keajaibanmu, Tuhan, yang pastikan terjadi di dalam hidupku. Sebab itu ku memuji namamu. Oh, oh, oh. Sebab itu ku memuji namamu. Sebab itu ku memuji namamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengar pujian dari Regina, bagaimana Tuhan membentuk kita, Tuhan membentuk manusia sesuai dengan kehendaknya, sehingga manusia dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Tuhan Juru Selamat kita Yesua berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi. Dan apa yang saudara kita pada saat pergi adalah menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah tetap. Itulah yang dikatakan bahwa dia berotoritas dalam kehidupan kita. Pada waktu dia menyatakan kuasanya, kehadirannya, pada waktu kita merespon dan kita bertobat dan menerima pengampunan dosa, maka kita menjadi manusia yang berguna, yang dianggap penting bagi Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Saudaraku, sebelumnya mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat yang 47 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku, Yesua, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dengan beberapa hamba Tuhan ingin menyampaikan kebenaran Tuhan yang dapat memotivasi kita merenungkan kembali arti Injil memasuki tanah Papua, di mana sudah 160 tahun itu berjalan. Dan saudara tahu, pada waktu Injil, berita sukacita itu hadir dalam kehidupan manusia, maka manusia akan memiliki suatu sukacita yang luar biasa. Bagaimana manusia memiliki suatu sukacita yang luar biasa, saudara? Pada waktu manusia menyadari akan segala kelemahannya. Pada waktu manusia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang seperti tidak berguna. Pada waktu dia tidak merespon akan arti pertobatan itu. Tapi pada waktu manusia itu bertobat dan dia berbalik kepada kebenaran, maka kebenaran itu yang akan mengendalikan manusia itu, saudara. Sehingga dia dapat mengerti kebenaran itu terjadi dan bekerja dalam kehidupannya. Pada waktu dia menerima pertobatan, pada waktu dia merespon dan dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka dia menerima pengampunan dosa itu daripada Tuhan. Sehingga saudaraku, di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa kemuliaan yang hilang itu dikembalikan oleh Tuhan. Dan inilah Injil sukacita yang sudah 160 tahun yang lalu saudara ada di Papua. Ada banyak orang-orang Papua yang belum dan bahkan tidak merasakan adanya suatu sukacita yang luar biasa. Adanya suatu otoritas kuasa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Papua yang dapat membangun tanah Papua dengan luar biasa. Dan 160 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara. Waktu yang sangat panjang.
Tadi dari awal saya katakan kepada saudara, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesua, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang bernama Yahweh, Dia menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai terus ke-9, sampai puncaknya di atas kayu salib, saudara. Dia mati untuk supaya manusia dapat diselamatkan. Supaya manusia memiliki suatu kekuatan, kuasa untuk mampu melakukan panggilannya sebagai manusia yang berotoritas. Manusia yang seperti tadi saya katakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dia secitra, segambar dengan Tuhan. Dan ini yang saya ingin akan bagikan kepada saudara. Akan mengingatkan kembali kepada saudara. Inti Injil memasuki di tanah Papua. Supaya saudara dan saya, kita bersama-sama bangkit kembali. Mengerjakan perkara-perkara yang besar. Yang di dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Kita diberikan otoritas untuk menaklukkan dunia ini, saudara. Untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Yang Bapak di surga, Bapak ya percayakan di tanah Papua. Saudaraku, yang pertama adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, ini dimulai dari Yerusalem. Kenapa dari Yerusalem, saudara? Di dalam Yesaya 2 ayat yang kedua dan 3. Di akhir-akhir dari hari-hari terakhir ini. Maka mereka akan pergi ke gunungnya Yahweh. Untuk mencari apa, saudara? Untuk mencari pengajaran. Untuk mencari firman Tuhan. Karena pengajaran itu membentuk orang untuk mengerti apa yang sedang akan dikerjakan. Segala hal-hal yang akan dikerjakan, dia mampu dituntun oleh rohnya Tuhan sendiri. Maka dia perlu diajar, saudara. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-19. Supaya semua dijadikan murid, saudara. Supaya orang-orang Papua dijadikan murid, saudara. Dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dari situ dia melakukan segala apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-20. Maka Tuhan sendiri akan menyertai orang-orang yang melakukan kehendaknya. Itulah sebabnya perlu terjadi di tanah Papua. Sehingga saudaraku, kita tidak seperti orang-orang yang terkebelakang. Orang-orang yang tidak pernah mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Yang mampu disingkapkan, diungkapkan di tanah Papua. Dan ini perlu bagi orang-orang Papua yang sudah 160 tahun. Saudara, sekali lagi saya katakan pada saudara. Pada waktu saya dihubungi dan diingatkan bahwa ada 160 tahun dikali suatu peringatan yang luar biasa. Maka saya digetarkan oleh Roh Kudus. Bahwa saya harus sampaikan kepada saudara. Bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus menjadi bagian orang-orang Papua. Yang kedua, saudaraku, di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-48. Bahwa semua orang jadi saksinya Tuhan. Saudara tahu, kekristenan orang-orang yang percaya Tuhan bukan semakin bertambah, saudara, di Papua. Saudara, bahkan semakin berkurang. Itu tugas saudara dan tugas saya. Saudara, kita bukan sekedar mau merayakan 160 tahun. Tapi kita akan menyemarakkan, membangkitkan kembali nilai-nilai yang bersifat Elohim. Nilai-nilai yang bersifat Tuhan. Yang mampu membangkitkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dengan Ibu Negara akan hadir di sana. Itu berarti menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa yang terjadi bagi orang-orang Kristen. Yang mampu memperingati 160 tahun Injil. Berita sukacita yang menggemparkan semua orang dapat diselamatkan. Kalau yang tertinggi dari orang nomor satu di Indonesia yang akan hadir. Itu suatu berita sukacita. Berita yang luar biasa, saudara. Bahkan tanggal 5 nanti Bapak John Hartman akan hadir. Akan menyatakan, menyerukan suara Tuhan yang luar biasa. Ini beliau adalah orang yang diurapi, yang memberitakan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa akan hadir. Ada banyak orang-orang yang akan datang yang diurapi oleh Tuhan. Akan mengingatkan kepada kita bersama. Nilai kekuatan kuasa otoritas Tuhan Bapa Yahweh atas dunia ini. Dan khususnya tanah Papua. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan adalah bagaimana kita menerima janjinya Tuhan Bapa di surga. Janji apa, saudara? Janji Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16-17. Sebelum Yesua naik ke surga, dia mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapakku supaya mengirimkan roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Dan itu akan mengendalikan kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dalam seluruh kehidupan kita. Untuk apa, saudara?
untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sehingga saudara akan berkarya luar biasa. Bagi kemuliaan Elohim Tuhan Bapa Yahweh di tanah Indonesia. Di tanah Papua yang saudara kasih, yang saudara cintai. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Yang keempat adalah terakhir adalah bagaimana Tuhan Bapa di surga akan melengkapi kita. Saudara, Dia akan menambahkan segala pengetahuan hikmat yang tidak didapatkan dari manusia. Dalam 1 Korintus 1 bahkan 1 Korintus 2. Di mana di situ diperlihatkan adanya hikmat yang bukan dari manusia. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan. Yang mampu akan menyatakan, menguasai hidup kita. Akan mengeksplorasi, mengeluarkan, mengekspresikan kekuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, sehingga hal yang tersembunyi yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak timbul di dalam hati, yang itu akan disediakan oleh Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dan itu akan ada dalam kehidupanmu dan ada dalam kehidupanku, saudara. Sehingga sesuatu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama kembali. Kita memberitakan tentang berita pengampunan dosa, berita tentang pertobatan. Di mana saudara akan menjadi saksi Tuhan. Di mana saudara tunduk pada penurutan pendudukan pada Tuhan Bapa di surga. Saudara sebagai seorang pribadi yang dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan, maka dibutuhkan suatu penurutan penundukan kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan akan melengkapi kita, saudara. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Kerajaan surga bukan terdiri atas perkataan kita, tetapi terdiri atas kuasa. Pada waktu kita berkata-kata, maka ada kuasa pengurapan daripada Tuhan. Mampu merubah hidup kita. Dan mampu merubah orang lain, saudara. Sehingga orang lain pun akan menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan Bapa di surga. Dan ini adalah inti dari Injil, saudara. Kalau saudara menyatakan memperingati peringatan 160 Injil. Injil yang mana, saudara? Injil yang dari Yeshua HaMashiach. Yang dikatakan Yesus Kristus, saudara. Injil dari Yeshua HaMashiach. Yang hanya menyelamatkan manusia, saudara. Yang hanya merubah manusia menjadi manusia yang berguna dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan inilah cara Tuhan untuk memakai saudara. Mari saudara, kita bersama-sama, kita akan memperingati hari yang luar biasa, 160 tahun Injil masuk Papua pada tanggal 3, 4, dan 5 Februari di lapangan Borasi Manokwari, saudara. Dan pasti saudara akan diberkati. Saya akan hadir bersama dengan hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan segalanya untuk kesiapan tanggal 3, 4, dan 5. Saudara dipastikan akan hadir. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, ajar kami menangkap, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa, dalam waktu yang singkat ini Tuhan, biarlah Ruach HaKodes, Roh Kudus Tuhan, berbicara kepada kami. Agar kami mengerti rencanamu yang luar biasa, yang mulia bagi tanah Papua, Bapa. Bapa, pakailah kami untuk mengerti di saat kesempatan kami merayakan 160 tahun. Di mana Injil, kabar sukacita yang merubah manusia menjadi manusia berotoritas dan melakukan kehendak-Mu. Itu akan kami peringati, Bapa. Bapa, ajar kami bersama-sama datang, berduyun-duyun menghadiri kesempatan ini, Bapa. Kesempatan yang mulia, bahkan bukan orang-orang Indonesia saja, Bapak, tapi orang-orang di luar Indonesia. Mereka akan mengambil bagian dalam kesempatan ini, Bapak. Oh, mari bila Roh Kudus mempersiapkan acara ini. Bahkan semua para panitia pusat nasional maupun panitia lokal. Bahkan semua yang boleh mengambil bagian Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam kerendahan hati. Untuk melihat kemuliaan-Mu akan hadir, Bapak. Sakinah glory akan terjadi di tanah Papua. Di saat tanggal 3, bahkan tanggal 4 dan tanggal 5 Februari, Bapak. Bapak, pastikan kami hadir dalam kemuliaan-Mu. Kami akan rindu, Bapak. Mereka akan digetarkan. Mereka akan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Kehadiran-Mu luar biasa terjadi. Di dalam nama Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Saudara, saya bersyukur kepada Elohim Tuhan bahwa saya diberikan kesempatan ini. Sekali lagi saya katakan pada saudara, saya digetarkan oleh Roh Kudus. Di mana saudara, saya ingin melihat dan bahkan saya ingin menyaksikan betapa Tuhan yang luar biasa itu
akan hadir di tengah-tengah perayaan 160 tahun. Sehingga di saat mulai tanggal 5 ini, bangkitlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan di tanah Papua yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya percaya melalui Indonesia dari timur saudara sampai kepada barat, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Yahweh. Sehingga Bapa di surga akan disenangkan dan kehendak Tuhan akan dilaksanakan dengan terjadi. Saudara pastikan saudara hadir dan pastikan saudara ikut mendukung dan berdoa dari sekarang. Semua hamba-hamba Tuhan yang akan datang, semua tamu-tamu dari luar Indonesia akan datang supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan sempurna. Berikan sorak-sorak sukacita karena di tanggal 3, 4, dan 5 Februari nanti akan terjadi suatu kebangunan rohani yang luar biasa saudara. Saudara pastikan kita akan menerima berkat yang luar biasa. Dan saudara akan pulang dari tempat itu dan saya akan pulang dari tempat itu membawa berkat yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan Bapa di surga kehendaknya terjadi sempurna. Dan bukan hanya 160 tahun saudara, akan bertambah-tambah sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tanah Papua. Sampai jumpa, sampai kita bertemu di tanah Papua, di lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat, dalam sejahtera, dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua bagi kemuliaan Tuhan yang ada di surga di sana. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali dalam damai sejahtera dan Tuhan Bapa di surga, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, sampai jumpa.